A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bisa ngumpul lagi di hari Ahad pagi ini yang cerah ya, insyaallah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi asbab akan turunnya rahmat dan barokah. Salawat salam tercurah limpahkan kepada Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, atba'i tabi'in, juga kepada kita semua selaku umat yang mengikuti ajarannya. Masih dalam kajian mengulas ilmu nahwu. Masih dalam bab kalam. Coba baca lagi cing dari awal. Al-kalamu. Pengertian kalam. Kalam menurut ilmu nahwu itu terbagi menjadi lafaz, rokab, mufid dan wadho. Jurumiyahnya al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Pengertian lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Artinya ucapan yang mengandung sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Terus pengertian murakkab atau rokabah min kalimata ini fa'aksara. Artinya ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih. Yang ketiga pengertian mufid ma afada faidatan yasuna sukut minal mutakalimi wasami alaiha. Artinya ungkapan yang berfaedah bagus yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Terakhir bil wad'i wadho. Artinya maksud yang berbahasa Arab. Iya, ada dua pengertian, satu al maksudu, yang kedua arabiyun, itu bahasa Arab. Terus ke pembagian kalam terbagi menjadi tiga, satu fi'il dan harap atau huruf yang memiliki makna. Isim udah dibahas belum artinya? Isim itu kata benda. Pengertiannya belum? Ya mungkin hanya segitu untuk mengulas karena Kang Chandra hadir. Soalnya punten ya, kalau dilanjut kasihan juga gitu. Kita lihat aja ke depannya gimana gitu. Ya, mungkin itu ulasan dari pengkajian ilmu nahwu atau melalui kitab Jurumiyah atau Mukhtasar Jidan lah gitu ya. Sekarang ke Sapminah. Pembahasan. Iya, kasih foto saja. Kasih foto saja teh sarahnya. Yang di pinggirnya Sapina. Jadi ininya ya. Kemarin itu sampai Faslun via dinil Islam. Fi bayani da'imil islami. Arkanul Islam. Ya, arkanul Islam. Idz qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Ini banyak penyarah atau musannifnya, jadi bihim aja sama ke Imam Syafi'i maksudnya. Wa nafa'na Allahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Paslun. Ini adalah suatu pasal. Pasal itu artinya pemisah suatu bab atau pembahasan. Ini pasal fi bayani da'aimil islami, dalam menjelaskan tentang sesuatu yang menguatkan Islam. Wasasiha, dan pondasi-pondasi Islam. Wa ajzaiha, dan bagian-bagian Islam atau juz-juz Islam.
arkanul islami, rukun-rukun Islam, khamsatun, itu ada 5. Ada 5. Fala yumbana, maka tidak dibangun bigoiriha, selain daripada yang 5. Fa idofatul arkani, maka idofatnya lafat arkan itu min idofatil ajzai, daripada idofatnya juz, ilal kulli, kepada kul, semua. Jadi idofatnya lafat arkan itu idofat antara dari juz ke kul, ke semua. Ada ada imi, yaitu yang menguatkan, wal asasi, dan asas itu pondasi, wal ajzai, dan juz atau bagian. Allati yatarakabu, yang merangkap al-islama, kepada Islam, minha, dari sebagian itu da'aim atau asas atau juz, khamsatun, yaitu 5. Fala yakuna min ghairiha, maka tidak ada daripada selain yang 5. Qala, telah berkata al-Bajuriyu, Imam Bajuri, Syekh Ibrahim Bajuri, pengarang kitab Hasyiah Bajuri ya. Al-Islamu, pengertian Islam logotan, secara logot. Islam secara logot mutlaqul inqiyadi, mutlaknya pengikat yang mutlak. Ayasiwa unkana lil ahkami syar'iyyah au li ghairiha, pengikatnya mau dengan hukum-hukum syara. Tahu kan hukum syara ya? Hukum Islam berkaitan dengan fikih. Au li ghairiha, ataupun selain daripada hukum syara. Jadi secara logot artinya Islam itu pengikat yang mutlak, mau ke hukum apa aja. Itu secara logot. Logot itu secara etimologi atau bahasa. Secara bahasa, bukan secara syara. Lalu dilanjutkan, wa syar'an, dan menurut ilmu syara, al-inqiyadu li ahkami syar'iyyah, pengikat yang mutlak akan hukum syara. Kalau menurut syara baru pengikatnya dikhususkan untuk syara. Jadi kita itu terikat dengan hukum syara. Itu artinya Islam. Jadi ketika ada yang nanya, agama kamu apa? Islam. Islam itu apa? Jawab ini. Al-inqiyadu li ahkami syariah, pengikat yang mutlak, pengikat kepada hukum-hukum syara. Jadi intinya ajaran yang mengikat kepada hukum-hukum syariat gitu. Itu Islam. Orang yang megangnya disebut muslim. Yang dipegangnya Islam, yang memegangnya muslim. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, ada di Sorob. Mudah-mudahan di Anhar dikaji ya, maju. Mudah-mudahan bisa hadir. Tenang Mang Cep ya. Itu artinya Islam. Jadi pengikat kepada hukum-hukum yang syara tuh. Wakila, dan sebagian berpendapat al-islamu, Islam itu huwa, Islam al-amalu, yaitu amal, intiha, sampai selesainya. Maksudnya yang 5. Awaluha, yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu artinya bersaksi kalau secara logot. Tapi lihat, taikun artinya meyakinkan. Taikunu artinya meyakinkan. Jadi terkadang nih ada aliran gini, jujur.
Di Alpat kan tiap malam suka ada yang ngumpul. Ada sebagian bilang gini, syahadat artinya apa? Aku bersaksi. Saksi? Emang kamu bersaksi kepada Allah? Emang kamu melihat Allah? Orang awam cuman melongo. Paham-paham kayak gitu. Itu kedepannya kalau nggak salah ada aliran Al-Jabar atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang penting itu tidak sesuai ajaran Ahlussunnah intinya kedepannya. Kebanyakan. Jadi kalau dikaji itu banyak luas. Cuman gitu. Mereka suka berdebat dan sasaran daripada perdebatannya itu kepada orang-orang awam, tujuannya untuk perangkuran lagi. Mereka nggak berani kalau ke sosok santri, ke sosok ustadz, nggak berani. Awal-awalnya salah satunya pertanyaannya kayak gitu tadi. Apa artinya syahadat? Aku bersaksi. Emang kamu nyaksi? Kamu lihat Allah? Nah, makanya kalau kita nggak dibasikin atau nggak ada kita pondasi hati kita dengan ilmu, makanya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, awal-awal kita dibingungkan dulu sehingga dia mengarahkan kepada sesuatu yang dianggap benar. Jadi tujuannya goyangkan dulu akidah kita, baru bawa ke akidah dia. Tuh. Tapi beda kalau kita ngaji. Maksud syahadat di sini apa? Taikunu, meyakinkan. Tuh, jadi artinya maksudnya meyakinkan, itikadkan dalam hati dengan sekuat-kuatnya, itu yakin. Tuh. Enak kan ya? Bahwasanya sesungguhnya Allah ilaha tidak ada lama Buddha, maksudnya tidak ada yang disembah bihaqqin dengan hak, dengan sebenar-benarnya, bihaqqi maujudin dengan haknya yang ada, illallahu kecuali Allah. Jadi artinya syahadat itu meyakinkan secara maknanya, meyakinkan. Bahaya itu ada orang kayak gitu. Terus kedepannya itu aliran-aliran kayak Al-Jabar menggoyangkan akidahnya kayak gini. Pemahamannya di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Bilangnya gini, saya dengar dari korbannya langsung. Allah ada? Ada. Buktinya Allah ada? Ada apa? Ada ciptaannya. Berarti semata-mata ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Dia bilang gini, kalau andai kata tidak ada apa-apa, tidak ada yang diciptakan, Allah ada nggak? Nah, orang awam pasti bingung, melongo. Harusnya kita jawab apa? Ahlussunnah tetap ada. Andai kata nggak ada apa-apa, nggak ada alam semesta, nggak ada makhluk, Allah ada? Tetap ada. Ahlussunnah pemahamannya harusnya seperti itu. Apa alasannya? Allah ada? Karena Allah tidak bergantung kepada makhluk. Allah itu maha kuasa, ada. Sifat wujud. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Atau dapat aktivitas makin padat, makin sini teh benar, subhanallah. Hebat, gitunya mah hebat. Alhamdulillah ya Rabbana. Kita kaji jurumiyahnya di belakang. Kita ke Safina dulu. Ahlan wa sahlan marhaba. Ada Safinahnya? Nyambung obrolan tadi ya. Kita nggak boleh ngelekadin, mengitikadkan, meyakinkan kalau tidak ada sesuatu yang diciptakan, Allah tidak ada, nggak boleh. Tetap Allah itu maha kuasa, maha ada. Karena itu haknya Allah Ta'ala. Hak kita kepada Allah, itu meyakinkan Allah itu ada. Kalau ada pemahaman kayak tadi, kalau tidak ada yang diciptakan, berarti yang nyiptakan pun tidak ada. Maka Allah itu bergantung kepada makhluk kalau gitu. Emang yang ada harus bikin aja? Kan nggak mesti. Nggak mesti. Bikin kita wajib nggak bagi Allah? Bikin kita wajib nggak bagi Allah? Enggak. Ini kumaha Allah? Allah yang punyanya. Bikin bumi wajib nggak bagi Allah? Jadi mendikte Tuhan. Oh ya, jadi mendikte itu mah. Nah, gitu. Jadi mendikte. Terus dia bilang ke orang awam gini. Bilangnya gini.
pabrik rokok. Ada rokok, berarti ada pabriknya nggak? Ada. Kalau nggak ada rokok, ada pabriknya nggak? Nggak ada. Tak gitu Allah juga. Dia bilang gitu. Orang awam, oh benar. Rokok itu dari mana? Dari tembakau. Gak perlu ada pabrik kalau gitu kan. Bisa bikin rokok. Bisa. Ya ini analoginya dia gitu. Intinya ada yang bikin lah. Ada yang bikin rokok. Kalau nggak ada yang bikin rokok, ada rokok nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada rokok, berarti nggak ada yang bikin rokok. Iya. Nah, berarti Allah juga gitu. Kalau nggak ada tembakunya nggak ada rokok. Orang awam melongo. Benar mas. Orang awam melongo. Oh benar. Tuh. Akhirnya obrolannya lah makin dalam lagi yang saya nggak ketahui tapi yang pasti mereka di luar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nauzubillah min dzalik. Jabariyah. Bukan, beda Jabariyah sama Al-Jabar. Kalau Al-Jabar kayak kelompok gitu. Kalau Jabariyah, saya lihatnya gambar Arab, Garuda Arab. kalau Jabariyah yang hatinya segalanya karena Allah. Contoh, kamu kenapa nggak sholat? Aku digerakkan sama Allah ini nggak sholat. Gitu. Itu Jabariyah. Mereka Jabariyah gitu. Kamu sholat subuh nih, saya digantukkan oleh Allah. Kalau Allah mau menggerakkan, saya digantukkan oleh Allah. Kalau lihat yang gitu, saya blok, siram. Nah, kamu nyiram ya basah. Saya digerakkan oleh Allah. Gitu. Lu ngomong teh kamana bae lu. Kurang ajar. Udah ada wae. Ada lagi yang bilang gini, aliran Jabariyah, oh ada yang penting hati. Yang penting hatinya bersih gitu. Bukan gitu sholat ruku sujud, percuma. Sholat ruku sujud percuma. Kalau hati kamu kemana-mana, percuma. Yang penting hati kita bersih. Kayak yang benernya. Tinggal bilang aja, kamu lapar. Jangan ambil nasi, yang penting hati aja. Yang penting hati, nasi kenyang. Wah, mungkin kenyang, kamu juga rasain aja gitu. Kenyang enggak? Yang penting pakai hati aja, pakai niat, cukup niat. Yang penting niat. Ada kan aliran kayak gitu? Tuh, sebagian daripada pemahaman Jabariyah. Beda sama Al-Jabar. Al-Jabar itu satu kelompok yang, jadi kalau menurut berbagai info ditulis ke atas, jadi kayak si aturan akidah teh dicampurkan dengan masalah kejawen kesundaan ke depan. Itu Al-Jabar. Beda sama Jabariyah. Kalau Jabariyah yang tadi yang segalanya cuma cukup niatnya, yang penting niatnya baik. Percuma kalau berjilbab tapi hatinya busuk, lebih baik hatinya bersih tapi tidak berjilbab. Kalau kita Ahlus Sunnah lebih baik berjilbab walaupun hatinya busuk, alangkah baiknya udah berjilbab hatinya baik. Gitu Ahlus Sunnah mah. Ini udah hatinya busuk, ngaku-ngaku bagus, ngaku-ngaku bersih, nggak pakai jilbab lagi. Wah, emang ini nilai hati siapa? Kita bisa nilai hati orang? Nggak bisa. Fahkum bidzawahir, hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram. Fahkum, hukumilah bidzawahir, dengan sesuatu yang zuhir-zuhirnya aja. Walah tahkum bisaroir, jangan menghukumi sesuatu yang sirnya, artinya yang rahasia, intinya hatinya. Nggak boleh. Mas Andi gitu aja, kayaknya benci ke saya nih. Bener deh. Saya bilang ke Kang Ramlan, dari tadi diam aja, nggak tahu marah apa ke saya. Nggak boleh tuh mama itu, nyangka-nyangka yang aneh-aneh. Inna mim ba'didzon ismun. Ada kan di Quran ya, kalau nggak salah redaksinya kayak gitu. Dari sebagian yang disangkakan itu dosa. Makanya nggak boleh hukumin hatinya gimana nggak boleh. Nah, di sini kembali lagi. Artinya syahadah itu taikunu, meyakinkan, ya. Alla ilaha illallah. Maksudnya tidak ada yang disembah dengan hak sebenarnya yang ada kecuali Allah. Jadi nggak ada makhluk yang disembah. Ini artinya bukan, sebetulnya kalau di tafsir artinya luas. Tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah. Tidak ada yang dicari ridhonya kecuali Allah. Tidak ada yang harus kita segalanya, sesuatulah, masalah apapun kecuali Allah.
Contoh, ketika kita takut akan ekonomi, kemiskinan, takut gak makan, di dalam hati, takut gak bisa bayar listrik, takut gak bisa sampai kepikiran, stres, nah itu gak ada ilallahnya. Maksudnya gitu. Jadi kalau diperluas, arti la ilaha itu jangan uang yang disembah. Kalau ada uang kita tenang, kalau nggak ada uang kita stres. Nah, itu berarti yang disembahnya siapa? Secara tidak langsung uang, bukan Allah. Gak ada yang ingin kita cari kecuali ridhonya Allah. Maksudnya ridhonya Allah. Berarti jangan kita hebat di depan mertua, sholatnya di khusu-khusu. Allahu Akbar. Depan calon mertua. Pas sendiri mah Allahu Akbar. pas sendiri mah Allahu Akbar. Tiis we gitu. Itu nggak ada ilallahnya, berarti yang harus dicari ilallah. Ini direkam. Kita mau terkenal, mau nyebar, mau nggak peduli. Allah cukup yang maha tahu, cukup dikenal sama Allah aja. Maksudnya diridhoi, udah. Orang lain mau gimana, udah beres. Gak ada urusan. Jadi hatinya enak, lurus. Jadi kalau ditafsir makna la ilaha itu artinya makhluk semua, Mas. Jadi la ilaha nggak ada makhluk yang dituju, yang disembah, yang dicari ridhonya, yang kita ingin diperhatiin, nggak ada, semuanya kecuali Allah. Itu maksudnya la ilaha illallah. Jadi enak sebetulnya kalau orang udah tauhid, enak, nggak akan terganggu apa-apa asli. Ada yang ngomong, ada yang ngeganggu kita, ada yang protes gimana. Oh kita lihat, ini kita tahu yang bikin ini bukan dia. Siapa? Hakikatnya Allah sedang uji kita. Udah tahu ujian, makanya nggak lulus. Udah tahu ujian, masa nggak lulus? Mas diam ya. Mas mau saya uji. Kalau Mas ketawa, berarti gagal. Saya uji ya. Bikinnya lawakan lucu, kita tahu dia lucu buatan, berarti ujian. Asal kita nggak ketawa, berarti kita lulus. Ya udah diam. Mau dia bilang apa, kita yakinkan ini ujian nggak akan ketawa. Beda kalau nggak dikasih kisi-kisi kayak tadi. Ada orang lucu, kita spontan, ketawa lucu. Nah, beda kayak tadi. Jadi kayak gitu. Kita udah tahu ujiannya, cara lulusnya harus gini. Ya udah tinggal gitu aja. Yakinkan aja, yakinnya bahwa ini emang settingan, emang skenario. Cuma skenario siapa? Allah gitu. Udah beres. Ada yang benci juga gitu kan, protes. Wah gini harusnya izin, koordinasi. Kita lihat dalam hati, ini bab hati ya, tapi jangan dikeluarin. Allah sedang menguji perjuangan kita nih, kuat nggak? Tinggal kuat, udah beres. Cuman secara zahir kita rapiin yang di luar. Secara tindakan, dengan lisan, dengan pemikiran, dengan dialog, dengan argumen gitu. Kalau ada yang nentang atau ada yang protes, ada yang kritik kita. Apalagi masalah kritik kebaikan, nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Wahuwa, Allah itu mutasifun. Ittasofa yatasifu ittisofan fahuwa mutasifun. Allah itu yang mutasifun, yang disifatkan, yang memiliki sifat bikuli kamalin, dengan setiap kesempurnaan. Hati-hati ya, yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu yang memiliki sifat maha sempurna. Gak ada kekurangan sedikit pun sama sekali. Oh, hati-hati. Jadi gak ada istilah protes ya, gak boleh ada bilang gini, ya Allah, kenapa aku diginikan? Allah itu, ya Allah, salah saya apa? Salah saya. Emang kejadian harus ingat dilihat dari segi kesalahan atau enggaknya? Namanya Allah yang punyanya bebas. Bebas. Ini anggap rumah Mas ya. Ini masjid misalkan anggap rumah. Ini tuh rumah Mas. Ada bangku, ada apa? Ada papan, ada rak. Sama Mas mau digulingin, itu hak Mas bukan? Raknya pengen digulingin lah, mau nggak mau diberhentiin, mau disimpan di tangga ngarang halangan jalan, itu hak Mas bukan? Kenapa hak? Karena yang memilikinya, dunia yang memilikinya Allah. Allah mau ngapain juga ya bebas. Mau kita berbuat baik tapi tetap diuji, hak Allah. Mau kita dosanya segunung, taatnya jarang, malah nggak taat sama sekali, tapi Allah kasih kesenangan, hak Allah.
Cuman Allah juga kasih ketentuan. Barang siapa yang beribadah, merasakan taat atau kita simpulkan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan di dalam Quran surga. Barang siapa yang bermaksiat, Allah janjikan neraka, ancaman. Itu udah ketentuan Allah. Jadi intinya Allah Maha Adil. Segala yang diperbuatnya tidak ada yang salah. Jadi jangan ada suudzon ke Allah. Nah, ini di sini dijelaskan muttasifun bikuli kamalin la nihayata lahu. Tidak ada ujungnya ke Allah. Beda sama kita. Kita mah ada ujungnya ya. Ujungnya kita kemana? Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Allah mah nggak ada. Ntar teh Allah tuh gini, tangga kayak gitu. Beda sama kita. Kita mah makhluk. Juga nggak ada kehancuran bagi Allah. Artinya la nihayata itu nggak ada kehancuran. Kita ujung-ujungnya ini jadi makanan cacing, makanan belatung dikubur. Wala ya'lamuhu illahu, tidak ada yang mengetahui kepada hakikatnya zat Allah kecuali Allah sendiri. Wa munazzihun, dan yang dibersihkan, munazzahun, yang dibersihkan an kulli naqsin, dari pada setiap kekurangan. Intinya yakinkan Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Wa munfaridun bil mulki, dan yang menyendiri di dalam kerajaannya. Gak butuh patih, gak butuh semuanya, gak ada raja dua. Wa tadbirun, dan yang mengurus alam dunia, alam semesta balah. Wahidun fi dzatihi, yang satu di dalam zatnya. Maksudnya gini, satunya zat Allah itu disepikan daripada dua sifat yang ada di makhluk. Disipikan daripada dua sifat yang ada di makhluk. Yang pertama kalau nggak salah itisol, munfasil, mutasil. Sifat makhluk walaupun satu tapi memiliki dua sifat ini. Satu mutasil, yang kedua munfasil. Mutasil, munfasil. Kalau munfasil, satu yang terdiri dari beberapa juz, itu disebut mutasil. Kalau munfasil, satu daripada banyaknya yang ada. Ulangi lagi. Mutasil, satu yang terdiri daripada beberapa juz. Munfasil, satu dari sekian banyak. Gitu. Manusia. Makhluk. Bukan hanya manusia, berarti artinya makhluk yang diciptakan. Semuanya. Contoh. Kita ke contoh mutasil. Di sini ada Kang Ramdan. Kang Ramdan satu nggak? Di dunia ada yang gini lagi, ada nggak? Ada. Nggak ada. Cari sealam dunia, namanya Ramdan, rupanya kayak gini. Oh, sebenarnya namanya. Rupanya kayak gini, setelannya kayak gini. Lihat, di dunia ada dua nggak? Kalau mirip wajah mungkin ada, tapi nggak semua aktivitasnya sama. Pasti ada perbedaan. Kalau cuman mirip ada, tapi kalau yang gini aja, namanya Ramdan juga, ada nggak? Nggak ada. Allah satu atau dua? Satu. Kang Ramdan? Satu ya. Berarti Allah sama Kang Ramdan sama. Di Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah sedikit pun, yang semisil Allah nggak ada. Gitu. Berarti ada persamaan dong. Kang Ramdan satu, Allah satu. Nah, ya bedanya apa? Bedanya makhluk. Ya maksudnya bedanya apa? Katanya nggak ada persamaan sedikit pun. Ayat yang tadi sedikit pun. Ini dari segi kata satu. Kang Ramdan satu, Allah satu. Berarti nggak ada perbedaan tuh. Katanya ada perbedaan. Nah, makanya ada yang tadi. Satunya Allah itu sepi atau kosong atau mustahil dari sifat satunya makhluk. Yang ada dua tadi. Satu mutasil, dua munfasil. Mutasil itu satu yang terdiri dari beberapa juz. Kang Ramdan satunya itu ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada telinga. Jadi Ramdan namanya. Satu dari beberapa
Ya, itu artinya mutasil, kam-mutasil. Satu yang terdiri daripada beberapa juz, bagian. Ada kan? Ada bagiannya. Tak, Allah nggak gitu, titik. Jangan kita meyakini Allah ada telinganya kemananya? Panjang, bulat, kayak domba Garut, rebing, lebar kayak jin. Gimananya? Nggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Munazzahun akul li naqsin. Dibersihkan daripada sifat-sifat kekurangan. Allah nggak gitu satunya. Itu disebut kam-mutasil, mutasil. Ya misalnya naras maksud Allah Maha Melihat berarti Allah panon sebenarnya. Ya makanya itu kata basir maha melihat atau sami maha mendengar di Quran itu ada dua pendapat. Yang satu dimasukkan ke dalam ayat mutasyabih, ayat subhat. Maksudnya para ulama dahulu mengartikan Allah maha melihat, udah artinya Allah itu maha melihat, bukan melihatnya seperti kita, udah gitu. Jadi nggak ada artinya mutasyabih kayak alif lam mim, wallahu alam bimuradi, berarti artinya Allah basir, wallahu alam bimuradi, Allah sami, Allah alam bimuradi. Beda ulama mutakhirin, ulama sekarang untuk menghindari fitnah yang ada akhirnya diartikan, tapi ditafwid, dibersihkan dengan standar Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai ayat yang tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah sedikit pun, tidak seperti Allah. Jadi maksudnya maha melihat bukan melihat dengan mata seperti kita, tapi melihat dengan kekuasaannya. Maha melihat. Karena makna daripada kebalikan daripada makna melihat yaitu buta. Sedangkan ketika suatu yang hidup antara dua pilihan, bisa melihat, bisa buta. Benar nggak? Nah, kalau kita yakinkan Allah tidak ada mata, berarti Allah buta, berarti kekurangan. Makanya melihatnya bukan sama mata, melihatnya dengan sesuatu kekuasaannya aja. Beda melihat kita. Beda. Dari segi fungsinya pun beda. Kita bisa melihat hanya ke arah depan, ke pinggir samar, ke belakang apalagi. Ke depan nggak bisa, ke dalam hati nggak bisa, ke dalam tanah nggak bisa. Allah penglihatannya meliputi segalanya. Makanya